Selamat pagi adik-adik terkasih, apa kabar hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Hai Papa Mama, apa kabar juga? Terima kasih Papa Mama hari ini sudah mau mendampingi adik-adik. Nah, saat hari ini kita mau memasuki ibadah kita. Ibu minta semuanya persiapkan semuanya. Alkitabnya juga harus dipersiapkan. Ya, puji Tuhan buat pagi hari ini kita boleh bersyukur karena kasih Tuhan kita yang luar biasa boleh menyertai kehidupan kita sepanjang hari kemarin hingga saat ini. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, tiada yang bisa menandinginya. Adik-adik yang terkasih, kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian. Kita mau katakan, kasih Yesus sungguh indah, indah oh indah. Yuk Kak Kris. Semua boleh bangkit berdiri. Kita akan pujian ini bersama-sama ya. Kasih Yesus indah oh indah. Kasih yang luar biasa buat kita semua. Adik-adik yang terkasih, mari jangan lupa saatnya kita akan masuk dalam doa kita pada pagi hari ini. Ayo sebentar, kalian mau nanya dulu, siapa tadi pagi yang sudah berdoa? Ayo, ya puji Tuhan, terima kasih kalian semua sudah berdoa. Dan saat ini kalian mau ajak kalian untuk berdoa. Kita mau angkat satu pujian kita kembali, kita mau katakan selamat pagi Bapak. Sebelum kita masuk dalam doa kita pagi hari ini.
lagi Bapak yang maha baik, Bapak yang maha kasih, Bapak yang maha mulia. Terima kasih buat penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu kemarin kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami boleh belajar, bersekolah, dan bahkan bermain. Dan saat minggu pagi ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami datang ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami boleh bersyukur karena Engkau memberikan seorang mama dan papa yang luar biasa. Engkau telah memberkati kami semua, bahkan keluarga kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan, bahkan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya berkati kami semua ya Bapak. Juga adik-adik kami yang di rumah bersama mama papa. Tuhan berkati mereka semua. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita, boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan untuk kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapak, amin. Ya sayang, amin ya. Terima kasih. Oh ya, kalian mau nanya hari ini, coba tadi pagi siapa yang sudah menyiram tanamannya? Atau yang kemarin minggu-minggu lalu sedang menanam tanamannya? Ayo, siapa yang sudah menanam tanamannya? Ya, ataupun yang sudah menyiram? Oh, ada nggak ya? Karena kalian nggak bisa lihat, tapi percaya bahwa saya adik-adik suka menabur benih ya, suka menanam tanaman ya. Nah, saat ini kita juga akan mendengarkan nanti kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Joko. Nanti apa ya firman Tuhannya? Nanti kita dengarkan. Dan Ibu mau mengajak kita semua hari ini untuk mengangkat satu pujian. Lagu ini jarang ya, tapi Kakak yakin kita semua sudah bisa. Lagunya pure ya, benih ditabur. Mari kita menabur benih, mari kita menanam benih. Benih anak-anak Tuhan adalah berbuat baik ya, benih yang berbuat baik, benih yang menjadi contoh bagi sesama. Yuk kita lihat, kita mau angkat satu pujian pure, benih ditabur. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian yuk. Bersama-sama, semua boleh bertepuk tangan. Ada nama juga yang sama. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk kita lihat sama-sama, benih jatuh di mana saja. Lagi pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk kita lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya dipinggirkan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yuk kita lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Ayo, di mana benihnya? Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah anak-anak Tuhan, harus berakar, harus bertumbuh, bahkan harus menjadi
berkat. Buahnya itu adalah berkat. Perbuatan kita yang baik ya, itu anak-anak Tuhan. Yuk silakan duduk sayang. Nah, adik-adik, apakah kamu selama seminggu ini sudah menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita, bagi sesama kita? Nah, firman Tuhan kali ini akan bercerita tentang penabur. Nah, apa yang dimaksud dengan penabur ya? Sama dengan pujian kita tadi. Nanti kita lihat bersama-sama. Kak Joko akan bawakan satu cerita yang wow, bagus sekali untuk kita dengarkan hari ini. Yuk kita siapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah akan taburkan benih-benih melalui Kak Joko. Adik-adik siapkan hati supaya benih firman nanti jatuh di hati adik-adik dan akan berakar, berbuah lebat. Yuk kita siapkan hati kita. Alkitabnya juga kita angkat pujian Into My Heart. Kita undang Tuhan masuk dalam hati kita. Kita siapkan hati kita. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarmu? Luar biasa, semangat sekali hari ini ya. Oh ya, tadi Kak Helen menyampaikan ada yang sudah menanam bunga, menyiram bunga. Ada ya? Nah, kita sekarang mau belajar. Kak Joko mau tanya dong, pernah nggak melihat sawah? Pernah ya? Iya, waktu kita ada yang pulang kampung lihat sawah ya. Nah, pertanyaannya gini, siapa yang menanam padi di sawah? Siapa? Betul, Pak Petani. Ya, petani. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan bagaimana firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tadi kita juga telah bernyanyi ya, piur benih ditabur. Ada di beberapa tempat, nah, nanti kita belajar bersama. Ayo kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih kesempatan pagi ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan di dalam ibadah kami ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi ladang yang subur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya. Adik-adik semuanya, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Nah, 1 sampai 23 itu panjang ya. Nah, kita akan bacanya hanya 1 sampai 9. Ayo kita membuka bersamanya. Ibu-ibu, bapak-bapak,
boleh membantu anak-anaknya ya untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23, dan kita akan membacanya hanya sampai ayat yang ke-9. Baik, Kak Joko akan membacakannya, adik-adik semuanya menyimak di rumah ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanah tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman Tuhan katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, itu firman Tuhan kita yang kita baca hari ini. Puji Tuhan ya, di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9 ini kita dikasih perumpamaan bagaimana firman Tuhan itu ditabur. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, mari kita sekarang belajar bersama-sama. Kalau kita melihat saat ini, kita lihat di dalam gambar ya, pada suatu hari ada seorang penabur, yaitu siapa? Petani. Dia keluar untuk menabur benih. Dia membawa benih itu di tangannya. Ada pakai menggunakan tangannya, dia membawa benih itu jatuh ke beberapa tempat ternyata. Di saat dia berjalan, yang pertama ternyata ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Adik-adik tahu di pinggir jalan seperti apa? Di pinggir jalan banyak orang lewat dan ternyata ada burung yang tertarik dengan benih itu. Nah, lihat burung-burung datang. Burung-burung datang lalu datang dan memakan benih itu sampai habis, sehingga dia tidak dapat tumbuh. Kemudian petani itu jalan kembali. Dan saat jalan ternyata benih itu jatuh ada di bebatuan. Nah, benih yang jatuh di bebatuan itu seperti apa sih? Nah, batu itu ternyata tempat yang tidak baik untuk tanaman. Karena apa? Karena tidak ada tanahnya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah benih itu bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa berakar. Sehingga dia pun akhirnya layu. Kenapa layu? Karena dia terkena terik matahari. Dia kehausan dan dia tidak dapat makan dari tanah itu. Sehingga dia pun mati. Nah, yang berikutnya ternyata benih itu ada yang jatuh lagi di mana? Ada di tengah-tengah semak duri. Ada rumput-rumput. Dia jatuh di situ. Kira-kira bisa tumbuh nggak ya adik-adik? Ternyata bisa. Dia bisa tumbuh. Benih itu tumbuh, tetapi tumbuh bersama dengan rumput-rumputan, dengan belukar. Sehingga apa yang terjadi? Dia terhimpit. Dia tidak bisa besar, dia jadi kerdil, dan akhirnya apa? Dia kalah dengan rumput-rumput itu karena dia semakin kecil, sehingga dia pun akhirnya mati, sehingga tidak, karena apa? Kekurangan makan, jadi dia mati juga. Nah, dan akhirnya ada benih yang jatuh di tempat yang semestinya. Dia jatuh di tanah yang subur, di mana petani itu sudah mempersiapkan tanah itu dan sudah memberikan pupuk, sehingga benih itu pun tumbuh dengan baik.
dia semakin besar, berakar, dan dia berbuah. Berbuahnya berapa sih? Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Karena apa? Karena benih itu tumbuh di ladang yang subur, yang dipelihara oleh Tuhan. Nah, dari perumpamaan itu mari kita sekarang belajar satu persatu. Nah, sekarang pertanyaannya Kak Joko adalah, sebenarnya siapa petani itu? Siapa petani itu? Petani itu adalah ibaratnya seperti Tuhan yang sedang akan menabur benih itu, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi benih itu adalah firman Tuhan, dan tanah adalah hati kita. Hati kita adalah tanah di mana firman Tuhan itu akan ditabur. Nah, sekarang kita mau melihat, pertama benih itu jatuh di mana? Ada jatuh di jalan. Yang di pinggir jalan itu seperti apa sih? Ya, ibaratnya adalah seperti ini. Firman Tuhan itu jatuh di jalan, diberitakan kepada kita, tetapi kita tidak mau mendengarkannya. Pernah nggak adik-adik mendengarkan firman Tuhan, tapi sambil sibuk mainkan HP? Kakak-kakaknya menerangkan tentang firman Tuhan, adik sibuk dengan HP. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Sehingga apa? Benih yang ditabur itu diambil oleh si jahat, diambil oleh iblis. Sehingga apa? Kita tidak bisa bertumbuh dan firman Tuhan itu tidak ada hasilnya yang ada di hati kita. Itu perumpamaan yang pertama. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua, firman itu ada di mana? Dia jatuh ada di bebatuan. Di bebatuan ibaratnya seperti apa? Firman Tuhan itu diberitakan, tetapi kita mendengarkannya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada yang kita perhatikan. Itu ibaratnya seperti apa? Contohnya adalah di saat kita malas untuk membaca firman Tuhan. Mungkin diajak mamanya, papanya berdoa, malas. Diajak mama papanya untuk ke gereja, untuk membaca firman Tuhan, malas. Itulah ibaratnya kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mengerti dengan baik, kita tidak mempelajarinya, jadi kita tidak bisa bertumbuh. Itu adalah perumpamaan yang kedua. Nah, perumpamaan yang berikutnya yang ketiga adalah jatuh di mana? Di semak duri. Nah, firman Tuhan yang jatuh di semak duri ibaratnya adalah firman Tuhan yang kita dengarkan, tetapi ternyata kita tidak mau percaya pada firman itu. Kenapa tidak percaya? Kita khawatir. Misalkan nih, besok ada ulangan. Karena kita tidak siap, maka kita jadi khawatir. Kita berdoa, Tuhan berikan aku nilai yang baik. Tapi kita khawatir, sehingga kita apa? Gak bisa mengerjakannya dengan baik. Kita sakit nih, sakit terus kemudian berdoa pada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, tapi kemudian tidak bisa tidur karena apa? Tuhan sembuhkan aku enggak ya? Nah, itu adalah firman Tuhan yang dihimpit oleh kekhawatiran. Kita nggak boleh khawatir, apakah besok saya masuk surga enggak ya? Kita nggak boleh khawatir. Kalau firman Tuhan katakan, siapapun kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Itu firman Tuhan, perumpamaan yang ketiga, yaitu mendengarkan firman Tuhan tetapi kita tidak mempercayainya. Nah, untuk yang terakhir ini, firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik. Berarti apa? Hati kita sudah disiapkan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengerti, kita memahami, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita melakukan firman Tuhan itu, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, berakar, dan kemudian berbuah. Buah-buah itulah yang Tuhan kehendaki, yang harus kita berikan kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan yang Tuhan beritakan kepada kita, bagaimana kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya kita hanya mendengar saja, tapi kita juga mendengar, memahami, kemudian kita melakukan
firman Tuhan. Nah, itu tadi perumpamaan, arti dari perumpamaan dari para penabur yang menaburkan benih yang ada di 4 jenis tanah. Ada di pinggir jalan, ada di bebatuan, ada di semak duri, dan ada di tanah yang baik. Dan firman Tuhan buat kita semuanya, untuk kita selalu ingat. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 yang mengatakan apa? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, itu adalah ayat hafalan kita. Jadi ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Roma 10 ayat yang ke-17. Ayo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ayo mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajari kami bagaimana kami menjadi pelaku-pelaku firman, mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah perbuatan kami adalah wujud dari buah-buah firman-Mu yang ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Kami serahkan kembali ke Kak Helen. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Joko. Gimana benih firman Tuhan yang sudah ditabur kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Adik-adik ingat, firman Tuhannya hati kita loh ya. Jadi, mari firman yang sudah ditabur tadi biarlah bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Apa buahnya? Perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti persekutuan sekolah minggu pada hari ini. Dan saat ini kita mau mengangkat satu kembali pujian, kita akan tutup. Adik-adik yang terkasih, apapun cita-citamu, apapun keinginanmu, katakan kepada Tuhan Yesus, nyatakan semua kepada Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Kita angkat pujian ini, aku pasti bisa. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini, yuk. Percaya Tuhan akan tolong. Yuk bangkit berdiri, semua kita nyanyi bersama-sama. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
Adik-adik semuanya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surgawi, terima kasih karena Engkau terus menyertai hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami telah beribadah kepada Engkau. Kami telah memuji nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Adik-adik kami juga ada tetap di rumah. Biarlah Tuhan sendiri memberikan kami selalu kesehatan, perlindungan, dan Tuhan memberikan kami keselamatan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Biarlah kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan dari Engkau ya Allah Roh Kudus, selalu memberikan kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.